Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Bertemu lagi di pembelajaran tematik, dan hari ini kita akan belajar di tema wirausaha dengan subtema usaha di sekitarku. Hari ini kita memasuki pembelajaran yang keempat dan kelima. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu supaya ilmu yang didapatkan bisa lebih mudah dipahami dan bisa bermanfaat. Untuk materi hari ini, kita akan belajar tentang fungsi kemasan dan pengemasan. Adanya keberagaman ekonomi menyebabkan wirausahawan atau pelaku usaha bertanggung jawab untuk membuat kemasan yang menarik dan aman bagi produknya. Hal ini disebabkan fungsi kemasan yang sangat penting bagi penjualan suatu produk. Nah, pada zaman dahulu, pengemasan ini eh, orang-orang masih menggunakan bahan yang berasal dari alam seperti daun-daun, kulit buah, kulit kayu, pelepah, batu-batuan, kerang, dan kulit binatang. Dan bentuknya pun masih sederhana. Sementara fungsi kemasan berguna hanya untuk keperluan membawa makanan yang tidak habis terkonsumsi ke daerah lain. Kemudian pada tahun 1950-an, fungsi kemasan mulai dirasakan karena banyaknya bermunculan supermarket atau pasar swalayan. Nah, peran kemasan pada tahun 1950-an ini menjadi salah satu nilai jual produk-produk di rak-rak toko. Adapun fungsi dari kemasan yaitu hanya untuk memberikan informasi tentang kandungan dan nilai gizi dalam makanan tersebut. Kemudian, di tahun 1980-an, peran kemasan yaitu produsen berlomba menarik perhatian konsumen melalui bentuk kemasan. Jadi, kemasan ini berperan sebagai strategi pemasaran. Sementara fungsinya yaitu untuk menarik perhatian, menggambarkan keistimewaan produk, dan membujuk konsumen. Nah, adapun fungsi dari kemasan dan pengemasan secara umum yaitu satu untuk mewadahi produk selama distribusi dari produsen hingga ke konsumen, kemudian melindungi dan mengawetkan produk, yang ketiga sebagai identitas produk, yang keempat meningkatkan efisiensi dan memudahkan pengiriman serta penyimpanan, yang kelima melindungi dari pengaruh buruk baik itu dari luar ataupun dari dalam produk tersebut. Kemudian yang keenam memperluas pemakaian dan pemasaran produk, yang ketujuh menambah daya tarik calon pembeli, dan yang kedelapan yaitu sarana informasi dan iklan. Nah, berikut contoh berbagai bentuk kemasan. Ada yang berupa botol yang terbuat dari kaca, ataupun kaleng, ataupun bahan plastik, kertas, kardus, dan lain sebagainya. Nah, begitu pentingnya kemasan dalam perdagangan, membuat setiap produsen terus berinovasi menciptakan kemasan-kemasan yang fungsional dan menarik. Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang barang dan jasa yang diekspor dan diimpor oleh Indonesia. Pertama yaitu barang yang diekspor. Indonesia memiliki banyak kebutuhan barang dan jasa yang harus diimpor dari luar negeri. Namun, Indonesia juga cukup berpeluang untuk mengekspor barang dan jasa ke luar negeri. Nah, berikut barang yang diekspor oleh Indonesia berupa migas atau minyak dan gas bumi. Yang pertama yaitu hasil tambang yang diekspor ke beberapa negara, diantaranya Amerika Serikat, Australia, Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Kemudian untuk gas bumi diekspor ke Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Singapura. Barang ekspor lainnya yang berupa non-migas, yaitu hasil pertanian, hasil industri, hasil tambang, hasil hutan, dan hasil laut. Banyak sekali negara tujuan ekspor hasil non-migas, seperti karet dan kopi, yaitu diekspor ke Jepang, Singapura,
Amerika Serikat, Belgia, Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, dan Italia. Ada juga teh yang diekspor ke Singapura, Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Jerman. Sementara tembakau diekspor ke Jepang, Prancis, Jerman, Belanda, dan Belgia. Selain barang, Indonesia juga mengekspor di bidang atau di sektor jasa, yaitu Indonesia mengirim tenaga kerja, di antaranya pembantu rumah tangga, sopir, perawat, tenaga perkebunan, dan tenaga bangunan. Mereka ini banyak yang bekerja di negara-negara Malaysia, Singapura, Hong Kong, Selandia Baru, dan Korea Selatan. Nah, selain mengekspor barang dan jasa, berikut adalah impor barang dan jasa yang dilakukan Indonesia ke berbagai negara. Di antaranya barang-barang konsumsi, ada barang bahan baku penolong, kemudian barang modal. Barang konsumsi diantaranya beras, susu, makanan, dan alat-alat rumah tangga. Kemudian bahan baku penolong diantaranya bahan kimia, bahan obat-obatan, bahan bangunan, alat listrik, dan sebagainya. Sementara untuk barang modal contohnya generator, peralatan listrik, kendaraan bermotor, dan barang elektronik. Nah, sementara untuk Indonesia ini banyak mengekspor barang ke Thailand, Jepang, Cina, Malaysia, Australia, Korea Selatan, Singapura, Kuwait, dan Arab Saudi. Sementara di sektor jasa, Indonesia menerima tenaga kerja ahli. Nah, tenaga kerja ahli ini diantaranya mempunyai keahlian di bidang konsulat, manajemen, dan teknik. Dengan adanya tenaga ahli ini, para tenaga kerja Indonesia dapat berbagi ilmu dan pengalaman dari mereka. Jadi, tenaga ahli ini sangat penting ya untuk keperluan pengembangan ilmu dan keterampilan di Indonesia. Nah, adapun negara ASEAN yang melakukan ekspor dan impor dengan Indonesia, diantaranya negara Indonesia dengan Malaysia. Indonesia mengekspor tembakau, udang, dan kayu lapis ke Malaysia, sementara Malaysia mengimpor makanan kaleng, pupuk, minyak bumi, dan mesin-mesin industri ke Indonesia. Selain itu, ada Indonesia dengan Singapura, di mana Indonesia mengekspor minyak bumi mentah, gas, karet, kopi, teh, udang, lada putih, timah putih, dan tembaga. Sementara Singapura mengekspor peralatan mesin logam, produk elektronik, alat-alat telekomunikasi, pipa besi, baja, dan mesin keperluan industri ke Indonesia. Untuk yang ketiga yaitu Indonesia dengan Thailand, di mana Indonesia mengekspor tembaga dan pupuk, dan Thailand mengekspor beras, gula, besi, dan baja ke Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Thailand ini termasuk negara lumbung padi di Asia Tenggara, makanya Thailand ini banyak mengekspor beras. Kemudian, manfaat dari ekspor dan impor ini diantaranya manfaat impor memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat dipenuhi oleh negara tersebut, kemudian memperoleh teknologi yang modern, memperoleh bahan baku, menjaga kestabilan harga, dan meningkatkan hubungan baik dengan negara lain. Adapun manfaat ekspor, yaitu menambah devisa negara, menyerap tenaga kerja, memperkenalkan hasil produksi, mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi, serta menjalin hubungan kerjasama antar negara. Sekian pemaparan materi dari Ibu, dan untuk tugasnya hari ini, yaitu silakan kakak kerjakan, ayo mencari tahu yang ada di halaman 70.
Di sana kakak tinggal mencatat barang-barang komoditas ekspor dari Indonesia, kemudian tujuannya kemana. Dan satu lagi komoditas barang impor dan negara asalnya dari mana. Silakan kakak tulis di dalam tabel yang ada di halaman 70. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran tematik hari ini telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.